Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi Bapak Ibu guru yang hebat. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Wahyudin Agus Setia SPD. Kali ini kita akan membahas bagaimana menyusun bahan ajar. Prosedur penyusunan bahan ajar. Kita perlu menyusun bahan ajar karena hal ini berhubungan dengan pembelajaran yang mempunyai tujuan dan target atau sasaran yang akan dicapai. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, kita memerlukan cara dan strategi yang tepat. Dengan mengetahui prosedur penyusunan bahan ajar, kita akan mengetahui gambaran yang utuh untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum membuat penyusunan bahan ajar sesuai kompetensi siswa yang akan dicapai, ada baiknya kita akan memperhatikan prosedur yang berikut ini. Yang pertama yaitu harus ada analisis kebutuhan. Yang kedua, penyusunan kerangka bahan ajar. Yang ketiga, penyusunan bahan ajar. Yang keempat, validasi. Yang kelima, uji coba. Yang keenam, bahan ajar jadi. Nah, maksud di sini ada validasi ya. Tentunya kita akan memeriksakannya, berkonsultasi dengan para ahli pada bidangnya. Nah, setelah berkonsultasi dengan para ahli pada bidangnya, tentunya kita harus menguji cobakan. Diuji cobakan minimal 2 kelas atau lebih. Nah, setelah diuji cobakan tentunya ada beberapa hal yang perlu kita revisi sehingga kita akan memperoleh bahan ajar yang jadi. Kita kembali kepada analisis kebutuhan, apa saja yang kita harus analisis. Ada 3, yaitu bagaimana kita menganalisis kurikulum, yaitu dulu analisis sumber belajar dan analisis karakter siswa. Nah, untuk analisis kurikulum, tentunya kita masih berhubungan dengan kurikulum 13, masih ada KI dan KAD. Maka yang harus dianalisis yaitu KI KAD yang sudah ada dari pemerintah, yang akan kita munculkan, kemudian analisis indikator, yaitu sebagai penjabaran dari KI KAD, menentukan materi pokok yang berhubungan dengan indikator, dan menyusun kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan, sampai kepada penyusunan penilaian atau bentuk evaluasi yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang keduanya yaitu analisis sumber belajar, di mana sumber belajar ini ada beberapa, misalnya tempat lingkungan alam, kita bisa belajar atau kita bisa jadikan tempat dan lingkungan alam itu sebagai sumber belajar. Bisa juga benda, orang, bahan, bahkan buku, peristiwa dan fakta, serta internet atau media sosial. Itu juga merupakan sumber belajar. Kemudian jenis-jenisnya, bahan ajar itu ada yang berupa bahan cetak, buku, majalah, koran, dan lain-lain sebagainya. Bahan ajar audio, CD, dan sebagainya. Bahan ajar pandang dengar, video, multimedia interaktif, dan jenis yang berbasis web. Itu loh sebagai sumber belajar dan jenis bahan ajar. Yang berikutnya analisis karakter siswa. Yang analisis karakter siswa ini analisis kebutuhan dasar siswa dan analisis minat bahan ajar siswa. Analisis kebutuhan dasar siswa ini tentunya kebutuhan yang mendasar dari siswa, yaitu kebutuhan keamanan, kenyamanan, keselamatan. Di sini kita harus menjaga kenyamanan para siswa dalam pembelajaran, apalagi dalam bentuk pembelajaran praktik. Maka dari itu nanti akan muncul yang namanya SOP, yaitu Standar Operasional Prosedur, jangan dilepas dalam kegiatan praktek para siswa. Karena di sini
akan menjamin satu keselamatan orangnya, keselamatan bendanya, dan keselamatan alatnya, apalagi di teknik. Yang berikutnya analisis minat bahan ajar. Nah, di sini untuk minat bahan ajar kita bisa menyelenggarakan dalam bentuk angket, di mana angket ini di dalamnya ada beberapa pertanyaan yang akan menggali kebutuhan siswa. Sebenarnya ini di kelas 1 juga sudah ada semacam pengetesan minat dan bakat. Kita tindak lanjuti lagi, apalagi di sini minat bahan ajar yang lebih mendalam, misalnya untuk mengetahui bagaimana siswa itu bisa belajar dengan gambar atau video, bisa belajar dengan buku atau bacaan atau ilustrasi, atau bisa dengan memperhatikan gambar. Nah, di sini kita juga akan bisa menindaklanjuti bagaimana karakter siswa yang bermacam-macam ini untuk memudahkan kita menyampaikan materi pembelajaran. Apakah dengan video, apakah dengan gambar saja, atau dengan ilustrasi kalimat. Maka perlu adanya analisis di sini, mengetahui karakter siswa. Nah, itu selanjutnya kita di sini akan memperhatikan jabarannya, penyusunan bahan ajarnya, dimulai dari identitas, nama sekolah, SMK Negeri 1 Luragung, bidang keahlian teknologi dan rekayasa, kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan, otomotif, mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Tema materi, merawat berkala engine management system atau EMS. Kelas 11 semester ganjil. Pada analisis KI, tentunya ini sudah tercantum di kurikulum bahwa KI 1 yaitu konsep kompetensi sikap spiritual. KI 2 kompetensi sikap sosial. KI 3 kompetensi pengetahuan, dan KI 4 kompetensi keterampilan atau psikomotorik. Untuk selanjutnya, KI 1 dan KI 2 dicapai melalui pembelajaran tidak langsung, yaitu melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Artinya, di KI 1 dan KI 2 tidak perlu dijabarkan dalam indikator-indikator capaian pembelajaran. Sedangkan untuk KI 3 dan KI 4, yaitu pengetahuan dan keterampilan, ini akan kita munculkan indikator-indikator dari KD yang kita gunakan. Seperti contoh seperti berikut, ya. Karena kita gunakan 2 KD saja, yaitu pengetahuan dan keterampilan, KAD 36 menerapkan cara perawatan engine management system. Ini adalah KD pengetahuan. Yang 46 merawat berkala engine management system. Ini adalah KD keterampilan. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Ini adalah penjabaran daripada kompetensi dasar. Nah, kedalaman materi ini akan ditentukan daripada bagaimana kita membuat indikator yang dijabarkan dari KD. Nah, kemudian untuk materi pokok atau materi inti, ini akan menyesuaikan dengan indikator yang akan kita capai atau indikator yang dibuat oleh kita. Nah, setelah ini ada, maka kita akan pada kegiatan pembelajarannya. Tentunya di dalam kegiatan pembelajaran nanti, seorang guru akan menggunakan metode dan akan menggunakan pendekatan
Nah, pendekatan yang saya munculkan di sini ada pendekatan saintifik, ilmiah, karena saya di teknik mesin, maka kita perlu adanya proses 5M di sini. Dengan mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengasosiasi serta mempresentasikan atau mengkomunikasikan. Nah, dalam kegiatan ini juga perlu diakhiri dengan adanya penilaian. Dalam penilaian ini juga atau evaluasi, tentunya karena ada pengetahuan dan ada keterampilan, maka ada tes tertulis, ada penugasan, ada juga tes unjuk kerja. Kemudian untuk instrumennya kita buat, instrumen penilaiannya ini soal tes tertulis terlampir, lembar tugas dan lembar penilaian terlampir, lembar unjuk kerja atau lembar soal praktik juga terlampir. Juga disiapkan di sini kunci jawaban untuk tes tertulis serta pedoman penilaiannya. Sedangkan di praktik juga harus disiapkan soalnya, pedoman penilaiannya, sampai nilai jadi. Ini harus sudah disiapkan. Nah, setelah ini kita buat, tentunya akan mudah kita mengaplikasikan ini ke dalam bentuk RPP, rencana ajar. Jadi akan sangat mudah kita mengaplikasikannya dalam bentuk RPP. Nah, itu saja mungkin sedikit bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Mudah-mudahan bisa berguna. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.